Dan kalau kita telaah lebih jauh lagi di bagian detail-detail atau parts-parts motor ini, dia udah bukan seperti Harley yang biasanya. Kalau kita ngomongin dari soal desain, kalau gua sih suka banget sama desainnya. Dan kalau biasanya di sini tempat untuk isi bensin, di sini untuk ngecharge. Motor ini terlihat besar, tapi sebenarnya tingginya itu nggak tinggi-tinggi banget. Cuman gue bingung, kenapa ada lubang ya di sini? Ini adalah motor listrik termahal di Indonesia saat ini yang harganya 1,5 miliar rupiah. Mau tahu motor apa? Ikutin terus videonya. Ini adalah motor Harley Davidson Livewire, stok dari Two Wheelers ID yang kalian bisa follow di sini. Thank you Two Wheelers udah ngebolehin gue bikin video tentang motor satu ini. Ya, Harley Davidson tapi motor listrik. Gimana ceritanya? Sini gue ceritain. Harley Davidson udah pernah bikin konsep motor listrik ini dari tahun 2014-2015. Tapi Livewire ini baru mulai produksi di tahun 2019, teman-teman. Jadi ini memang motor yang bisa dibilang masih cukup baru dan Harley Davidson memang berusaha untuk masuk ke market yang baru. Ya, karena seperti kalian tahu Harley Davidson itu kan bentukannya klasik banget, dari dulu begitu aja. Sedangkan sebenarnya market itu kan selalu berubah ya, gitu. Market yang sudah senior, ya mungkin mereka nggak akan beli motor lagi. Sedangkan anak-anak muda kayak kita dan di bawah-bawah kita, itu semuanya masih akan beli motor. Dan Harley Davidson harus, ya biar bisnisnya masih berlanjut, harus menyasar anak-anak muda ini. Nah makanya kenapa mereka bikin motor-motor seperti ini, teman-teman. Harley Davidson Livewire. Kalau kita mulai dari desainnya, motor ini sebenarnya kalau dibilang Harley Davidson banget, enggak. Tapi kalau dibilang tidak Harley Davidson juga sebenarnya masih ada Harley Davidsonnya sedikit sih. Terutama dari bentuk tangkinya. Sisanya dari rangka, bentukan lainnya, ya udah nggak ada Harley Davidson sama sekali. Kalau kita ngomongin dari soal desain, kalau gua sih suka banget sama desainnya. Keker, ya kan, itu segede gitu isinya baterai dan elektronik stuff semua. Bentukannya keren, gagah, dan terlihat seperti motor yang sangat besar. Sebenarnya dia normal ukuran sih, ukurannya tidak sebesar itu sebenarnya. Standar lah, standar moge. Dan kalau kita telaah lebih jauh lagi di bagian detail-detail atau parts-parts motor ini, dia udah bukan seperti Harley yang biasanya. Kalau biasanya Harley itu pakai rem ya, udah remnya Harley, suspensinya juga biasa aja, ya kan. Tapi di Harley Davidson Livewire ini benar-benar high performance loh, semuanya. Dari suspensi, pengereman, detailnya oke banget di motor ini. Kalau kita mulai dari depan, dari suspensi depan, biasanya Harley kan nggak upside down ya. Tapi ini sudah upside down, dan kalau kita lihat, familiar SFF BP. Ya, ini menggunakan Showa, teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan Showa yang adjustable di depan. Nah ini jarang sekali terlihat di Harley ya. Dulu Harley nggak pernah bikin shock pakai Showa gitu. Biasanya mereka pakai merek mereka sendiri, walaupun juga sama-sama adjustable. Terus kalau kita ke bawah, pengeremannya sudah Brembo kiri kanan, dan kalian lihat radial mounted. Jadi ini sudah memang diarahkan sama Harley Davidson-nya untuk menjadi motor yang high performance. Nah ini adalah beberapa contoh detail yang sebelumnya kita nggak pernah lihat atau jarang sekali kita lihat di motor Harley Davidson. Bentukannya di sini sih menurut gue masih Harley Davidson banget sih, dengan fairing, lampu bulat, sen yang gede banget, segede gitu sennya, dan bentuk tangkinya yang seperti ini sangat-sangat Harley Davidson sekali sih. Tuh bentukannya kayak Harley Davidson banget ya. Hampir semua Harley Davidson mungkin bentukan tangkinya teardrop seperti ini. Dan kalau biasanya di sini tempat untuk isi bensin, di sini untuk ngecharge sudah menggunakan charger seperti charger mobil listrik, dan dia bisa DC fast charging, teman-teman. Jadi ini bisa di-charge di tempat-tempat charger mobil listrik pada umumnya dan bisa fast charging.
Kalau biasanya di Harley Davidson bagian sebelah sini kita lihat adalah bagian mesin V-twin, sekarang dia sudah berubah menjadi baterai, teman-teman, dan elektronik lainnya. Jadi dari segini gede ini, tempat ini semua adalah perangkat elektroniknya. Nah, memang jadi besar sekali terlihatnya. Cuman secara desain dia oke banget. Ini menurut gua salah satu motor listrik naked ya, yang bentukannya itu oke. Tidak terlalu klasik banget, tapi juga tidak terlalu modern banget. Sebenarnya gue dari dulu udah suka banget sama LiveWire ini, tapi baru kesampaian sekarang untuk lihat langsung, teman-teman. Kalau kalian suka apa nggak sama bentukan dari Harley Davidson LiveWire satu ini? Besar sekali ya, tuh baterainya dan elektronik lainnya sebesar ini. Kenapa besar banget baterainya? Karena memang jarak dari motor listrik Harley Davidson LiveWire ini bisa hingga 200-an kilometer, teman-teman. Dimana pada tahun 2019 itu mungkin biasanya motor listrik hanya bisa 100 paling jauh. BMW CE 04 aja cuma bisa 120, ini bisa 200-an kilometer. Makanya kenapa baterainya itu besar sekali, teman-teman. Menjadi motor listrik termahal di Indonesia saat ini, mungkin bisa dibilang ini juga adalah motor listrik tercepat saat ini di Indonesia, teman-teman. Harley Davidson LiveWire itu menggunakan motor listrik di tengah alias mid drive, ke belakang menggunakan belt, teman-teman, layaknya Harley pada umumnya. Nah, kecepatan maksimum dari Harley Davidson LiveWire ini bisa menyentuh angka 180 km per jam. 0 sampai 100 km per jam kira-kira hanya butuh waktu 3 detik. Jadi ini memang proper sports bike sebenarnya. Walaupun bentukannya ya naked bike. Sekarang mungkin motor listrik di Indonesia paling cepat yang sudah dijual ya, itu mungkin hanya sekitar 100-150 gitu. Ini bisa mencapai 180 km per jam, teman-teman. Itu kenceng banget loh. Mungkin beberapa dari kalian akan ada yang bilang, ya bang, Vario NMAX dimodif juga bisa sih nyampe 180 km per jam, ini mah nggak kenceng-kenceng banget. Iya, tapi kalian harus modif dan kalian butuh satu jembatan panjang sepanjang atas hari untuk menyentuh angka itu. Kalau di Harley Davidson LiveWire ini 180 km per jam cuma butuh berapa detik, tidak perlu sejauh itu, teman-teman. Emang performance-nya ini luar biasa sih. Gue suka banget mereka bikin kisi-kisi di sini nih biar baterainya dingin. Ini salah satu detail-detail kecil yang gue suka yang ada di motor ini. Dan juga di bawah sini, ya kan? Ini kalau nggak salah motor listriknya sih ya di bawah sini nih. Di desain bentukannya bagus banget. Secara desain dan secara detail ini bagus banget finishingnya. Kalau kita pindah ke bagian belakang, Harley Davidson LiveWire ini juga detailnya sih oke banget, teman-teman. Beda banget deh sama Harley Davidson sebelum-sebelumnya. Yang paling mudah terlihat adalah suspensi dia sudah monoshock. Biasanya Harley Davidson itu jarang yang monoshock seperti ini. Dan baik lagi, dia juga sudah fully adjustable dari Showa. Tuh, ya kan? Jarang loh teman-teman Harley Davidson fully adjustable dari Showa begini. Swing armnya, modelannya juga bagus, gue suka. Peleknya sih keren banget sih. Peleknya palang-palang gitu, bolong-bolong. Rem belakangnya sudah Brembo. Jadi dia memang sudah full Brembo ya, depan dan belakang, teman-teman. Bentukannya sih gue suka banget sih. Jok ngegantung seperti ini, ya kan? Keren. Secara desain motor ini keren. Kalau kalian bertanya, di mana lampu belakangnya? Lampu belakangnya itu ada di sini, teman-teman. Jadi dia ngikut dari swing arm sini, ya kan? Cast, besi, lampu remnya di sini, lampu sennya ada di sini, teman-teman. Bagus ya? Cuma gue bingung, kenapa ada lubang ya di sini? Apa nggak malah bikin muncrat ya? Kan baru muter gini, nggak bikin malah muncrat ke atas. Agak dipertanyakan yang ini. Ngomongin motor listrik, itu pasti harus ngomongin yang namanya fitur-fitur, ya kan? Nah, Harley Davidson LiveWire ini adalah salah satu motor yang fiturnya banyak banget, detail banget, yang gue belum pernah lihat di motor lain sebelumnya.
Dan di Harley Davidson, gue baru kali ini ngeliat motornya secanggih ini teman-teman. Ini adalah kuncinya, dan dia sudah keyless. Alhamdulillah ya, untuk motor 1,5 M sudah keyless. Dan ketika kita mendekat, nyalainnya dari sini. Dan dia langsung nyala teman-teman. Tuh, sudah full LCD tentunya ya kan. Di situnya udah oke lah. Nah, ini di sini bagus gambarnya. Yang bikin lebih keren lagi adalah ketika kita pencet mode di sini teman-teman. Nah, ini ketika pencet, nah kita bisa pilih tuh. Ada 7. Jadi ada Eco, ada Road, ada Sport, ada Rain, dan ada 3 lagi yang bisa kita setting. Nah, tidak berarti sampai situ teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau, kita bisa pencet mode yang lama, dan kita bisa masuk ke masing-masing modenya tadi teman-teman. Nah, ini yang menarik. Di sini kan lihat nggak? Ada sedikit kayak joystick. Nah, ini untuk masuk ke dalam situ teman-teman. Jadi gue pindah-pindahin ya. Tuh, kita bisa masuk ke Road, Rain. Dah, kita coba yang custom. Kita masukin. Kalian bisa lihat ini power, regen, baterai regen, dan throttle bisa diganti semua. Mungkin kalian akan bilang, Bang Dim, motor lain power itu bisa diatur. Terus CBR 2,5 aja juga bisa powernya diatur. Oke. Throttle juga bisa diatur. Tapi ya, ini cara ngatur ini beda banget teman-teman. Kalau biasanya motor itu bisa diatur powernya antara low, medium, high, full atau berapa, di Harley Davidson LiveWire ini ya, kita itu bisa ngaturnya per 1% teman-teman. Jadi kalian bisa nih ngatur, gue mau powernya di 64 gitu, karena menurut gue 63 kurang. Oke. Baterai regennya gue mau ngatur di segini aja deh, di 40 berapa ya, 46 gitu. Terus throttle responnya kalian maunya di 50 atau 65 gitu. Ini gue baru kali ini menemukan di motor ya, pengaturan powernya itu berarti ada 100 poin. Dari 0 sampai 100, regennya dari 0 sampai 100, throttle-nya dari 0 sampai 100 teman-teman. Baru kali ini gue ngeliat di motor, bahkan di mobil juga baru kali ini. Nah, disitulah bedanya sama motor-motor lain. Ini pengaturannya bener-bener bisa sedetail itu. Kalau kalian ngerasa 70 kurang, mungkin bisa naikin ke 71. Nah, itu yang bikin gue menarik banget, atau yang bisa membuat motor ini menjadi unik sekali dibandingkan dengan motor lainnya. Kalau mode standarnya ada Road, ya kan, ada Sport, ada Rain, dan juga ada Range. Nah, ini range ini yang bisa mencapai ke 200 km range-nya, tapi powernya akan sangat-sangat berkurang. Jadi kalau kita lihat di sini, range itu powernya cuma 40%, tapi regennya 80%, throttle responnya cuma 55%, terus controlnya medium. Kalau kita balik lagi, kalau misalkan kita ke Sport, powernya 100%, regennya 80%, throttle 80%, terus controlnya high teman-teman. Canggih ya. Kalau kita ngomongin power, motor ini menghasilkan 105 horsepower. Kira-kira sama BMW R90-nya hampir mirip lah ya. Jadi powernya sekitar, kalau di motor sport itu mungkin sama dengan motor-motor 600cc Super Sport. Terus kita 100-an horsepower tuh. Torsinya 117 Nm. Nah, kalau ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan motor sport 600cc karena memang motor listrik torsi itu besar sekali ya, 117. Nah, ngomongin soal berat, motor ini juga sebenarnya tidak seberat itu gitu loh. Motor ini hanya sekitar 210 kg. Which is mungkin sama R90 hampir mirip gitu, sama BMW GS juga hampir mirip, lebih enteng ini sedikit. Cuman yang menjadi kendala adalah posisi beratnya, teman-teman. Nah, kalau kayak BMW R90 itu posisi beratnya ada di bawah karena mesinnya semuanya di bawah, mesin boxer. Harley pun juga seperti itu. Tapi di Harley Davidson LiveWire ini terasa lebih berat dibandingkan 210 kg motor lainnya karena baterainya dari atas sampai bawah. Nah, jadi center of gravity cukup tinggi di motor ini, membuat motor ini terasa agak lebih berat. Tapi sebenarnya 210 kg untuk sebuah moge yang powersnya sebesar ini, performance-nya seperti ini, itu standar sih. Kalau dashboard ini tipikal Harley Davidson banget, ya kan, yang bentukannya tombol-tombolnya gede-gede,
yang sennya kiri dan sen kanannya terpisah. Ini tipikal Harley Davidson banget. Dan gue suka banget ini tombol-tombol ini, enak, dipencetnya gede, ya kan, bagus bentukannya, desainnya. Dan ngomongin soal riding mode, memang menurut gue tidak banyak sebenarnya motor listrik itu yang ada ini regen atau regenerative braking. Biasanya regen ini hanya ada di mobil listrik, di motor listrik jarang ada. Dan ini ada settingannya, ini salah satu yang unik juga dari motor listrik Harley Davidson LiveWire ini. Nah, motor ini terlihat besar, tapi sebenarnya tingginya itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi gue tinggi 167-168, gue dua kaki bisa napak dengan sempurna karena tangkinya ramping, motornya juga ramping, ya kan. Posisi berkendaranya sporty sih, Harley Davidson tapi yang cukup sporty. Suka gue posisi ridingnya, gue suka di bagian sini. Ini bukan bagian-bagian keras tapi bagian-bagian yang empuk kayak jok gitu. Jadi ketika kita begini enak banget di sini. Dan seperti bisa kalian lihat kaki gue agak ke belakang, ya tipikal dari motor yang cukup sporty ya. Karena kalau Harley Davidson biasanya di sini, tapi ini di belakang sini. Jadi posisinya sigap banget. Gue suka banget ya posisi ridingnya. Harley Davidson of course dia nggak punya bagasi teman-teman. Tapi dia di sini ada kompartemen tersembunyi teman-teman. Jadi ini joknya bisa diangkat ke belakang dan chargernya tersimpan rapih di sini. Wow, bagus ya. Chargernya kesimpan rapih di sini. Ini tentunya charger yang biasa, bukan yang fast chargingnya. Tapi keren loh, sama Davidson dibikin tempat di sini yang bener-bener ngepas, bagus. Kalau mau ditutup tinggal dipencet. Nah, dia langsung ketutup sendiri teman-teman. Keren. Itu salah satu desain yang bagus banget, yang gue rasa motor listrik lainnya harus segera ikutin. Sejauh ini Harley Davidson LiveWire di Indonesia mungkin baru ada 2 unit setahu gue. Ini unit yang kedua. Ya kalau ada nggak lebih dari 3. Makanya kenapa emang harganya masih sangat premium teman-teman. Dan gue rasa emang di Amerika sendiri juga harganya emang cukup mahal ya. Tapi memang fiturnya sebagai motor listrik ini nggak ada yang ngalahin sampai saat ini, ya kan. BMW C04 itu speknya jauh di bawah ini, benar-benar jauh banget, dan apalagi itu bentuknya skuter. Ini yang motor laki bentukannya mungkin baru satu ini ya. Dulu ada Zero, tapi juga gue udah nggak tahu kemana sekarang motor itu. Ada beberapa merek motor lain, cuman ya gue juga nggak pernah lihat di jalanan sih. Ini salah satu motor listrik dari brand konvensional yaitu Harley Davidson yang menurut gue oke banget sih. Secara spek, secara bikinan, segala-segalanya emang beda banget. Harley Davidson LiveWire yang sekarang harganya masih 1,5 miliar di Indonesia, mungkin bisa dibilang bukan motor untuk semua orang, ya kan? Mungkin kalian bisa bilang gila mahal banget dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang bikin gua sangat senang dengan adanya motor ini adalah teknologi motor listrik tuh bisa sejauh ini teman-teman. Bisa kecepatan mentok 180 km per jam tanpa perlu ada transmisi, bisa 0 sampai 100 dalam waktu 3 detik, dan bisa baterainya cukup untuk 200 km jaraknya. Nah, itu yang gue suka dari motor ini. Dan walaupun sekarang ini harganya masih 1,5 miliar, tapi kalian bayangin deh, biasanya teknologi-teknologi canggih di motor atau mobil mahal S-Class, seri 7, itu semuanya akan turun dipakai di mobil-mobil yang lebih terjangkau. Sebagai contoh gampangnya gini, adaptive cruise control atau radar cruise control itu dulu hanya ada di seri 7, hanya ada di S-Class. Dulu tuh kayak 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah ada di Veloz, sudah ada di Race, ya kan? Mobil yang hampir semua orang bisa beli. Nah, kalian bisa bayangin nggak sih? Dalam 2 tahun mungkin atau 3 tahun ke depan, teknologi di motor listrik yang harga saya 1,5 miliar seperti ini, dengan spek seperti ini, mungkin banget itu akan ada di motor listrik yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan ini. Mungkin let's say di harga motor 50 jutaan. Mungkin kah? Atau 100 jutaan? Gua rasa sangat-sangat mungkin. Nah, itulah kenapa gua sangat-sangat excited dengan motor ini. Sekarang tinggal kita menunggu beberapa tahun lagi motor listrik yang lebih terjangkau harganya, performance-nya itu bisa kayak begini teman-teman.
Harley Davidson Livewire. Motor yang keren banget, motor yang membuat harapan kita terhadap motor listrik itu semakin tinggi dan semakin bagus tentunya. Ini nggak lama lagi motor-motor listrik yang lebih terjangkau harganya itu akan secanggih ini teman-teman. Ini keren banget sih. Aduh, sayangnya ini bukan unit test drive. Dan kalaupun misalnya kita mau denger soundcheck dari Harley Davidson Livewire, udah gitu doang. Nggak ada soundcheck karena emang ini hanyalah motor listrik. Jadi sekian dulu aja teman-teman untuk video first impression dari Harley Davidson Livewire satu ini. Menurut kalian keren apa enggak? Tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. See you next video guys. Bye bye.